Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan semesta alam, yang sampai dengan malam hari ini masih memberikan rahmat dan karunia kepada kita sekalian, sehingga dengan rahmat dan karunia Allah itu maka kita masih dalam kondisi sehat walafiat, insya Allah jasmani rohani, termasuk kesehatan iman kita. Mudah-mudahan semuanya itu bisa menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, pada malam hari ini kami akan mencoba untuk mengambil tema istimewanya puasa Ramadan. Jamaah sekalian, Ramadan ini setiap tahun datang 1 bulan. Salah satu bulan dalam 1 tahun itu adalah Ramadan, dan itu sangat ditunggu-tunggu dan dinanti oleh orang yang beriman termasuk kita. Dan ini tidak hanya kita, baginda Rasulullah SAW pun juga sangat merindukan datangnya Ramadan. Sampai-sampai 2 bulan sebelum datang Ramadan itu Rasul berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah berkailah bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umurku untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Itu Rasulullah. Beliau tahu persis bagaimana istimewa dan spesialnya bulan Ramadan itu, sehingga mengajarkan, memberitahukan kepada kita supaya menjelang saat datangnya Ramadan 2 bulan sebelumnya itu kita sudah siap-siap. Nah, cuman permasalahannya yang terjadi pada kita, yang perlu kita pertanyakan pada diri kita sendiri adalah, apakah 2 bulan sebelum Ramadan, katakanlah bulan Rajab awal itu, kita juga memanjatkan doa seperti ini, seperti yang disampaikan Rasulullah, supaya dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban itu dapat keberkahan dan diberi umur lagi sampai bisa masuk dalam bulan Ramadan. Ini artinya apa? Kalau Rasulullah sudah seperti ini, berarti beliau menyiapkan betul, sehingga ketika masuk bulan Ramadan itu kondisi rohaninya, kondisi imannya betul-betul sudah siap masuk. Beda dengan umatnya biasanya. Umatnya itu masuk dalam Ramadan kadang-kadang tergagap, moro-moro wis Ramadan. Yang sering terjadi seperti itu. Sehingga persiapan banyak-banyak puasa di dalam bulan Rajab dan Sya'ban ini umatnya juga kadang mengabaikan. Ya. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan bersama jamaah sekalian dimuliakan Allah. Kenapa? Karena Ramadan itu, puasa Ramadan sangat istimewa. Ada salah satu hadis Rasulullah SAW yang insya Allah kita semuanya hafal, dan ini sangat pendek artinya, kullu amal ibni Adam illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Jadi dalam hadits qudsi Allah menyampaikan setiap amalan, setiap aktivitas anak Adam untuk mereka sendiri. Illa saum, kecuali puasa Ramadan maksudnya. Ya. Fa innahu li, puasa Ramadan itu untuk aku, kata Allah. Wa ana ajzibi, dan saya dan aku, kata Allah, yang akan memberi balasan tersendiri untuk orang yang puasa Ramadan. Luar biasa sekali jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Rasulullah sudah benar-benar menunggu datangnya bulan Ramadan, berharap bisa sampai ke dalam bulan Ramadan, maka bagaimana dengan kita? Dan alhamdulillah kita sampai hari ini sudah masuk hari yang ke-4, insya Allah besok ke-5, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 5 ya, besok yang ke-6. Tanpa terasa kita sudah masuk hari yang ke-5, masuk hari yang ke-6. Terus bagaimana dengan kondisi kita?
Persiapan-persiapan kita yang harusnya dilaksanakan sebelum Ramadan itu ternyata keteteran juga. Baru masuk Ramadan baru tergagap, baru persiapan ini itu dan sebagainya. Utamanya persiapan batin dan rohani. Kalau persiapan fisik jamaah sekalian dimuliakan Allah, enggak ada artinya bagi kita yang ada di Batu ini khususnya. Mulai pagi sampai sore enggak makan, enggak minum, enggak terasa. Ya. Tapi yang berat sekali dalam puasa itu adalah masalah panca indera kita. Bagaimana ngerem pendengaran, bagaimana ngerem penglihatan, bagaimana ngerem lisan, termasuk ngerem yang ada di bawah pusar itu. Ya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu dalam menyambut bulan Ramadan itu mestinya kita memang harus berusaha mensucikan diri dulu sebelum masuk Ramadan. Introspeksi dulu, mengevaluasi kalau banyak salah, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam bulan Ramadan ada 3 hal yang diberikan oleh Allah sekaligus, yaitu bulan yang dimana dalamnya penuh dengan rahmat, penuh dengan keberkahan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah penuh dengan maghfirah. Kalau 3 itu sudah ada pada orang yang beriman, pasti akan dibebaskan dari siksa api neraka. Artinya akan masuk ke dalam surga Jannatul Naim yang kita dambakan semuanya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan istimewanya Ramadan ini, ya, ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Kenapa sampai Allah menyampaikan wa ana ajzibi, dan akulah yang akan beri balasan kepada orang yang berpuasa Ramadan itu. Yang pertama, karena puasa Ramadan itu mengharuskan yang bersangkutan yang akan puasa itu harus memurnikan kesucian hatinya dulu. Karena ibadah yang khusus, durasinya sangat panjang. Mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dan yang bisa tahu pasti kita sedang berpuasa atau tidak itu hanya kita dan Allah. Artinya ketika orang itu main-main dalam berpuasa, orang lain tidak tahu. Mungkin dia minum atau makan dalam kamar kunci rapat, tidak tahu, padahal dia ikut sahur, orang lain nggak tahu. Tapi yang tahu persis adalah diri kita sendiri. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang berpuasa itu benar-benar orang yang memang berharap bahwa puasanya itu, apa yang dia lakukan dengan puasa Ramadan itu bisa memperoleh predikat seperti yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 183 itu. La'allakum tattaqun, supaya kita masing-masing person-person yang berpuasa itu menjadi orang yang bertakwa. Itu istimewanya. Jadi tidak ada balasan lain dan tidak ada harapan lain bagi kita yang berpuasa itu kecuali supaya kita ini berpredikat takwa yang sebenar-benarnya, betul-betul menjadi seorang hamba yang memang menghamba kepada Al-Khaliq Allah Azza wa Jalla, tidak karena yang lain. Ya. Karena itu beda dengan ibadah-ibadah yang lain yang bisa main-main, sholat dikhusuk-khusukkan orang lain tahu dan sebagainya, itu bisa, tapi puasa insya Allah tidak bisa. Ini istimewanya yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian dimuliakan Allah, istimewanya puasa Ramadan itu adalah karena Tuhan-Tuhan lain yang dianggap Tuhan oleh orang yang tidak beriman itu tidak pernah diibadahi oleh mereka dengan puasa. Tidak pernah. Jadi orang-orang yang berbeda tauhidnya dengan kita, yang menganggap Tuhan itu lebih dari satu, mereka beribadah kepada Tuhan-Tuhan mereka itu bukan dengan puasa, tapi dengan sesaji. Beda dengan kita. Di sini sangat berbeda sekali, tidak sama-sama sekali. Dan inilah memang lurusnya tauhid orang Islam itu. Jadi kalau sudah la ilaha illallah ya sudah itu. Sehingga tidak bergantung kepada yang lain-lain yang dianggap berpengaruh. Apakah itu berkaitan dengan tempat, apakah itu berkaitan dengan kekuasaan, apakah itu berkaitan dengan jabatan, apakah itu berkaitan dengan harta benda yang banyak yang dia miliki, tidak pengaruh. Karena memang orang yang beriman itu dalam kehidupan di dunia ini memang perlu harta benda, memang perlu kekayaan, tapi itu bukan yang utama. Karena tugas utama itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita berbakti kepada Allah, syukur-syukur Allah kalau Allah itu memberikan kepada kita rezeki yang luar biasa berlimpah. Tapi seandainya tidak pun, orang yang benar-benar iman tidak akan kecewa.
dia tetap akan beribadah terus. Nah, disinilah keistimewaan puasa itu. Jadi kelakuan orang yang berpuasa sebagai wujud dari orang yang beriman itu berbeda dengan orang-orang yang musyrik, yang menganggap ada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan orang puasa Ramadan yang ketiga itu, kenapa sampai dianggap spesial dan istimewa? Karena kelak di akhirat nanti, ya, pahala puasa itu tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diambil-ambil diserahkan kepada yang lain. Hadisnya tadi jelas. Fa innahu li, orang puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan aku kata Allah yang akan memberikan balasan atau ganjaran kepada mereka yang berpuasa. Maka itu haknya Allah, 100% hanya Allah, nggak bisa diambil-ambil. Beda dengan amalan-amalan yang lain. Kalau kita lihat misalnya pada hadis muflis, hadis bangkrut itu, Rasul pernah menyampaikan, ada nanti di akhirat orang yang ketika menghadap pengadilan di Allah Subhanahu wa taala pada yaumul hisab nanti, datang membawa pahala yang luar biasa banyaknya, pahala sedekah, pahala sholat, pahala haji dan sebagainya, setumpuk gunung, seakan-akan dia yakin masuk surga. Ternyata apa lacur? Ketika itu dihadapkan di sidang Allah, banyak yang protes. Dan protes orang-orang yang protes itu ternyata benar, ada bukti otentik bahwa orang ini pernah menzalimi si A, si B, si C dan seterusnya. Maka sebagian pahala-pahalanya diambil setimpal untuk diberikan kepada orang yang protes itu. Tapi puasa tidak. Puasa itu hanya Allah semata. Maka dari itu orang yang berpuasa Ramadan itu ada nanti satu pintu untuk orang bisa masuk surga, disediakan khusus bagi orang yang puasa Ramadan, yaitu yang dikenal dengan nama pintu Ar-Royan. Pintu Ar-Royan itulah pintu masuk surga yang hanya bisa dilewati khusus bagi orang yang berpuasa Ramadan ketika hidup di dunia ini. Itulah wujud fa innahu li. Orang yang berpuasa itu untukku kata Allah. Ya. Termasuk juga ganjarannya seberapa, pahalanya seberapa, itu terserah Allah. Karena artinya jelas wa ana ajzibi, aku yang memberi, berapa pemberiannya tidak dijelaskan Rasulullah. Artinya apa? Hak mutlak Allah, mau diberi banyak tidak beratas nggak masalah. Padahal amalan-amalan yang lain ada yang dilipat gandakan 10 kali, 100 kali sampai 700 kali, tapi puasa tidak. Karena itu jamaah sekalian dimuliakan Allah, sangat-sangat menyesal nanti di akhirat ketika orang itu melihat pola kehidupan di dunia yang lalu, yang saat ini sedang dijalani, ternyata dalam puasa Ramadan main-main. Hati-hati, eman, sangat eman sekali. Setiap tahun memang terjadi, tapi bagi kita belum tentu Ramadan tahun depan kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Apalagi pada masa sekarang ini, terapas nyawa itu. Adanya pandemi ini terapas jadinya. Banyak orang yang meninggal tiba-tiba dan sebagainya. Banyak yang ketakutan dan sebagainya. Ya. Itu artinya apa? Ya secara logika belum tentu, belum ada jaminan bagi kita bahwa kita nanti akan sampai hidup di Ramadan tahun depan. Meskipun divaksin berapa kali, belum ada jaminan. Nah sekarang mumpung masih ada kesempatan dan kita ada di dalamnya jamaah sekalian, maka mari kita berfastabiqul khairat. Tingkatkan terus amal kebajikan kita. Enggak berduri orang lain mengatakan apa, cuekin aja. Yang penting niat kita benar dan ada aturannya, sudah kita jalankan. Termasuk masjid yang mau dibangun ini. Kalau kita punya harta, ngapain harus diirit-irit? Ya, kalau kita punya kekayaan 10 miliar, enggak apa-apa kok diamalkan 2 miliar. Enggak apa-apa itu. Kalau punya 1 miliar, enggak apa-apa diamalkan 20 miliar. Ngapain harus diaman-eman? Ya. Mumpung belum terlanjur. Karena ada salah satu ayat dalam Al-Quran, ya, dalam surat Al-Munafikun itu, ketika nyawa itu sudah mau diambil, ada yang protes. Ya, ada yang protes. Wala yu'akhiru nafsan idza jaa ajaluha. Ya. Minta ditangguhkan. Ya. Kalau minta ditangguhkan misalnya dipenuhi apa yang dia janjikan? Wa aku minas sholihin. Aku akan bersedekah, akan menjadi orang yang soleh. Itu artinya apa? Ketika orang itu nyawanya sudah terbayang akan pedot dari badannya,
Itu ada rasa penyesalan, kenapa saya ketika sehat belum menyempatkan infak semaksimal mungkin. Sekarang kita semuanya di sini dalam kondisi sehat walafiat. Ya, kita masing-masing tahu bisa menakar dan mengukur berapa kekayaan kita saat ini. Berapa? Panjenengan semua yang tahu. Dan itu infak itu enggak berbatas. Apalagi dalam bulan Ramadan begini, orangnya berpuasa Ramadan, ganjaran dari Allah jelas, kemudian siapa yang beramal soleh dalam bulan Ramadan dilipatkan begitu banyak, pantas nanti masuk surga. Karena itu jamaah sekalian, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada yang mengingatkan, ya, maka jangan ragu-ragu berinfak. Enggak kalau jatuh melarat dengan berinfak, dijamin enggak. Karena itu mumpung masih ada kesempatan, ayo kita berlomba-lomba. Sebatas mana kemampuannya, panjenengan dan saya sendiri yang tahu masing-masing. Kemampuan saya berapa, kemampuan panjenengan berapa. Ya, masjid yang akan dibangun ini dengan dana sekitar 14 sampai 15 miliar. Kalau dipatung orang banyak, insya Allah enggak susah. Hanya tergantung pada bagaimana niat kita berjihad di jalan Allah. Enggak bisa melalui ilmu, melalui harta. Karena semuanya akan dituntut nanti, mumpung belum terlanjur. Karena itu dalam bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, ayo kita berlomba-lomba. Puasanya kita tingkatkan, insya Allah nanti pahalanya dari Allah langsung dan amalan-amalan yang lain. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Istimewanya puasa Ramadan itu apa? Adalah dalam bulan Ramadan itu adalah momentum untuk mentadaburi kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Aura Ramadan ini bisa kita rasakan. Kita masing-masing yang ada di sini betul-betul bisa merasakan auranya. Dibandingkan di luar bulan Ramadan. Kita menjadi bergairah dalam beribadah itu. Lebih banyak kita tinggal di masjid dibandingkan waktu-waktu sebelum Ramadan. Lebih banyak kita tilawah Al-Quran dibandingkan di luar bulan Ramadan. Ya, inilah waktu yang paling bagus untuk mentadaburi, ya, tentang kemahasempurnaan Allah, kemahakuasaan Allah. Ya. Kan itulah nanti ketika Ramadan ini berakhir, menjelang 1 Syawal, itu maka semua orang yang beriman akan bertakbir. Puncak dari pengagungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Puncaknya di sana. Nah sekarang kita sedang masuk di wilayah aura yang begitu luar biasa. Aura Robbaniyah sekarang ini kita rasakan betul. Maka jangan sampai aura seperti ini kemudian kita lewatkan begitu saja. Eman jamaah sekalian dimuliakan Allah. Sangat eman. Ya. Karena itulah istimewa sekali puasa Ramadan ini. Ganjarannya dari Allah pasti berapa batasnya Allah yang tahu. Dan tidak akan diganggu hak milik kita itu nanti. Karena Allah yang sudah menjanjikan. Dibandingkan amalan-amalan yang lain. Karena itu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala aktivitas kita, penghambaan kita kepada Allah ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semakin hari kita melaksanakan ibadah puasa ini semakin menuju ke akhir bulan Ramadan, situasi dan kondisi iman kita benar-benar bisa meningkat sehingga akhirnya akan menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan saya kadang-kadang berdoa, mudah-mudahan saya sendiri, ya, kalau bisa mati itu di bulan Syawal aja lah. Enggak apa-apa kan minta seperti itu pada Allah. Artinya apa? Ramadan sudah kita lebur semuanya. Kesalahan-kesalahan sudah saling minta maaf. Sehingga kelihatannya kan jadi kecil kesalahan kepada manusia. Nah kalau pas begitu kemudian Allah mencabut nyawa kita, ya alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa menjadi mati dalam kondisi husnul khotimah daripada meninggal ketika menjelang bulan Ramadan. Ya, bukan berarti tidak apa-apa, tapi ini kita berdoa kepada itu kan boleh. Mohon kepada Allah boleh. Syukur-syukur kalau kita pun meninggal itu ketika kondisi kita dalam kondisi beribadah. Nah Ramadan itu mulai pagi sampai pagi ibadah terus. Bagus sekali. Karena itu sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan segala
yang kita lakukan ini bermakna untuk kita fid dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan hati kita, iman kita semakin hari semakin meningkat, dan kalau nanti Allah mengambil nyawa kita, memisahkan dari badan kita, kita betul-betul menjadi orang yang pasrah diri kepada Allah dan mesti dalam kondisi husnul khotimah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.